Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa channel Klik Sunnah TV dimanapun Anda berada, dan seluruh jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali di majelis ilmu di kajian jelang berbuka puasa Ramadan di Maba bersama Ustadz Julian Purnama Eskom Hafidhullah taala dengan tema Jangan Sampai Dunia Menipumu dari kitab Ar-Riqa karya Imam Al-Bukhari. Kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Bantul, Yogyakarta. Sebelum masuk pada materi kajian, kami mengingatkan kepada jamaah yang hadir agar mengisi soft di depannya yang masih kosong. Kajian ini akan berlangsung hingga 7 menit menjelang berbuka, dan insya Allah pada hari ini maghrib jatuh pada pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Dan kita cukupkan kajian pada pukul 17:50. Dan dimohon jamaah nanti untuk memperbanyak doa. Demikian sebagai informasi, dan kepada beliau Ustadz Julian Purnama Eskom kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat bisa hadir di majelis ilmu syar'i. Nikmat bertemu dengan ikhwah, dengan saudara-saudara yang seiman, saudara-saudara yang istiqomah di atas sunnah. Ini sebuah nikmat yang sangat agung. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam kecuali nikmat sunnah. Mengenal sunnah Nabi, belajar tentang sunnah Nabi. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada banyak orang, hanya sedikit saja. Orang-orang yang pegang pada sunnah, mereka lah ghuraba. Yang mudah-mudahan antum semua termasuk yang Nabi katakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Karena masyarakat jauh dari sunnah dan antum berusaha untuk istiqomah pegang pada sunnah. Maka hadirnya antum di sini bertemu dengan ikhwah, dengan akhwat yang istiqomah di atas sunnah, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita pelajari, kitab Sahih Al-Bukhari pada Kitabur Riqaq. Yang mana hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kata Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari talaqqat al-ummah bil qabul. Umat Islam semuanya menerima hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Artinya apa? Artinya hadis dalam Sahih Bukhari tidak perlu lagi kita pertanyakan sahih atau tidaknya. Hadisnya pasti sahih. Demikian juga Sahih Muslim.
Yang mana dua kitab ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah dua kitab yang paling sahih yang ada di atas muka bumi setelah Al-Quran. Sahih Bukhari dan Muslim, dua kitab yang paling sahih yang ada di atas muka bumi setelah Al-Quran. Maka ini keistimewaan kitab yang kita pelajari. Kitabur Riqaq dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ar-riqaqu ya'ni ma yuraqiqu al-qalba wa yulayyinuhu. Riqaq artinya sesuatu yang melembutkan hati. Wa dzalika anna al-qalba qad yaqsu bil ma'asi wa kathratil ghaflah fayahtaju ila syai'in yuraqiquhu. Karena hati kita terkadang menjadi hati yang keras. Kan terlalu banyak maksiat dan banyak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sesuatu yang bisa melembutkannya. Wan nusus allati tujibu riqatal qalbi yusammiha ulama ar-riqaq. Dan dalil-dalil yang bisa melembutkan hati disebut oleh para ulama sebagai dalil ar-riqaq. Riqaq artinya sesuatu yang melembutkan hati. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hati yang keras atau hati yang sakit atau hati yang mati, naudzubillah, adalah hati yang tidak bisa menerima nasihat. Apa definisi hati yang keras? Definisi hati yang tidak bisa menerima ilmu, merasa dia sudah paling benar, tidak bisa dikoreksi. Maka ketika hati kita keras, yang paling manjur, yang paling jos, paling mantap untuk melembutkan hati kita adalah al-ilmu, ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan penjelasan tentang hadis-hadis Nabi SAW, itu yang paling manjur, yang paling bisa melembutkan hati kita. Bukan nyanyian, bukan musik, bukan makanan enak, bukan jalan-jalan, bukan yang lain. Nyanyian, musik, makanan enak, jalan-jalan itu hanya melembutkan sementara saja. Mungkin antum senang sementara, setelah itu galau lagi. Setelah itu keras lagi hati antum. Tapi yang paling manjur untuk menyembuhkan hati yang keras adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu. Oleh karena itu kita hadir di sini untuk mendengarkan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, mudah-mudahan melembutkan hati kita. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa dalil dalam bab ini. Karena terbatasnya waktu tidak bisa kita sebutkan semua. Di antaranya, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW. Qala, beliau bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Fa aslih al-ansar wal muhajirin. Maka berikan sengsara apapun, sabar. Karena cuma sebentar. Kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Maka perkataan ini sababul wurud hadis ini, Nabi katakan la aisha illa aishul akhirah. Ini ketika perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Yang mana ketika itu Nabi SAW dan para sahabat menggali Khandaq, parit yang dalam dan lebar. Karena berhadapan dengan Ahzab. Ahzab itu jamak dari hizb. Hizb golongan, Ahzab beberapa golongan. Karena memang kaum muslimin ketika itu menghadapi beberapa golongan. Mulai dari orang Quraisy,
mulai dari orang munafikin, kemudian orang Yahudi. Mereka bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin. Maka tentu ini kondisi yang sangat genting sekali. Nabi dan para sahabat menggali parit. Menggali parit nggak pakai ekskavator, nggak pakai backhoe, nggak. Macul. Dan Nabi SAW ikut macul. Ikut macul tanah untuk gali parit. Maka jangan percaya ada orang bisa ke Mekah lewat gua Safar Wadi. Katanya ada wali bisa narik lantai emas dari langit. Nabi aja macul. Nabi gali parit, nggak ting, kemudian langsung ada lubang, nggak seperti itu. Nabi macul dikit-dikit. Dan Nabi merasakan lelah ketika itu. Merasakan berat. Sampai Nabi mengucapkan hadis ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Lelah letih yang aku rasakan sekarang cuma sementara. Nanti yang hakiki, yang enaknya sempurna, nanti di akhirat. Jadi perhatikan ya, perkataan ini perkataan yang diucapkan dalam kondisi dua. Yang pertama ketika di atas angin. Yang kedua, ketika sedang nelongso. Ketika sedang merasakan kesengsaraan, kesusahan. Maka kita ucapkan perkataan ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Dan ucapan ini sangat powerful. Sangat kuat sekali. Ketika kita sedang di atas angin, banyak duit, makan enak, serba nikmat. Ketika kita ingat ucapan ini, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Ucapan ini akan menahan diri kita supaya tidak terlena. Ini kekuatan dari ucapan ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Sebaliknya ketika kita sedang nelongso, ketika sedang sengsara, ketika sedang berusaha berjuang, maka ucapan ini akan menguatkan kita. Ya, sedang sedih, lagi kurang duit, lagi kurang makan, lagi banyak cobaan. Maka ucapkan perkataan ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali nanti di akhirat. Apa yang aku hadapi ini cuma sebentar, cuma sementara. Aku kuat. Ya, ucapkan perkataan ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga membawakan sebuah ayat, yaitu surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia hanya main-main dan kesia-siaan, dan hanya perhiasan yang dibangga-banggakan di antara kalian, dan saling berbangga dengan harta dan anak. Kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Sebagaimana hujan yang jatuh ke tanah, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang membuat takjub para petaninya. Kemudian tumbuhan tersebut tumbuh dan menguning. Kemudian engkau lihat tumbuhan tersebut lama-lama mati. Wa fil akhirati 'adzabun syadid. Namun nanti di akhirat bagi orang-orang yang hanya mengharapkan dunia, yang terlena dengan dunia, ada 'adzabun syadid, ada azab yang pedih. Wa maghfiratu minallah wa ridwan. Dan bagi orang yang ambisinya adalah akhirat, ada ampunan dari Allah dan ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Surat Al-Hadid ayatnya ke-20. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mencela dunia. Allah mencela dunia.
Dunia itu rendah, dunia itu hina. Dunia hanya permainan belaka yang semu. Dunia hanya perhiasan yang sementara. Dan bagi orang yang ambisi terbesarnya adalah dunia, Allah siapkan adzabun syadid, azab yang pedih. Karena orang ini berarti dia telah terikat hatinya dengan sesuatu yang hina. Dan dia melalaikan dengan sesuatu yang lebih mulia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal, lebih mulia. Terikat pada sesuatu yang hina, melalaikan yang mulia. Maka Allah siapkan bagi mereka adzabun syadid. Adapun bagi orang yang ambisi terbesarnya adalah mencari akhirat, Allah siapkan bagi mereka maghfirah, ampunan, dan ridwan, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Allah sebutkan dunia dengan sifat menipu, gurur. Artinya apa? Artinya banyak orang tidak sadar ketika tertipu oleh dunia. Jenengan tahu-tahu dapat WA. Selamat, Anda mendapatkan mobil Pajero Sport terbaru. Untuk pengambilan mobil silakan klik link di bawah. Wah. Diklik, wah dapat Pajero Sport. Diklik linknya ternyata saldo tabungan jenengan terkuras. Nah, kena hack karena mengklik link yang link yang disediakan oleh hacker. Nggak sadar jenengan ditipu. Karena diiming-imingi mobil baru. Itulah sifat tipuan. Orang yang tertipu nggak sadar. Maka ketika dunia disifati sebagai mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu, banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang nggak sadar ketipu sama dunia. Dia terlena oleh dunia, habis waktunya untuk cari dunia, lupa menyiapkan akhirat, tahu-tahu mati. Ketipu oleh dunia. Na'udzubillah. Dan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dunia itu memang sehina itu. Dunia itu rendah, dunia itu remeh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, "Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan yang sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal, yang selama-lamanya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 39. Dunia itu perhiasan yang semu dan sementara. Kata orang Jawa, dunia itu wang sinawang. Dari jauh kelihatan gemerlap, indah, menggiurkan. Ketika didekati, ya biasa saja. Biasa saja. Jenengan yang mungkin belum pernah main ke Kids Fun, Jalan Wonosari, tempat main anak-anak. Ya. Yang belum pernah main ke Kids Fun mungkin melihatnya dari jauh, kayaknya asik, kayaknya seru, kayaknya menyenangkan. Anak-anak kalau dibawa ke sana kayaknya seneng gitu. Tapi coba bayangkan orang yang memang dia kerjanya di Kids Fun, jadi cleaning service, jadi penjaga tiket, tiap hari bolak-balik Kids Fun rumah, Kids Fun rumah. Maka bagaimana perasaan dia terhadap Kids Fun? Biasa mawon, ya biasa saja. Tiap hari saya ke sana. Dunia itu seperti itu, menipu. Dari jauh kelihatan biasa saja. Setelah didekati, dari jauh kelihatan gemerlap, indah, menggiurkan. Setelah didekati, biasa saja. Mungkin jenengan yang belum punya mobil Ferrari membayangkan, keren punya mobil Ferrari, elegan, lux dan macam-macam. Tapi andaikan jenengan akhirnya dimudahkan oleh Allah punya mobil Ferrari, tiap hari naik itu, ya nanti biasa saja, rasanya biasa saja. Bahkan mungkin susah juga. Mobil Ferrari dibawa ke kampung,
baret-baret. Biasa saja. Itulah sifat dunia. Semu, menipu. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Andaikan kehidupan dunia ini setara dengan sehelai sayap nyamuk. Andaikan, ya. Berarti tidak seperti itu. Ini hanya pengandaian. Andaikan dunia dan seisinya, semua kenikmatan dunia itu setara, senilai dengan sehelai sayap nyamuk. Maka kata Nabi, Allah nggak akan kasih orang kafir walaupun seteguk air. Tapi nyatanya orang kafir banyak yang kaya raya, banyak yang Allah berikan kenikmatan. Karena apa? Karena memang dunia ini jauh lebih hina, jauh lebih rendah daripada sehelai sayap nyamuk. Karena begitu hinanya, begitu rendahnya, Allah kasih aja. Lawang hina kok, lawang rendah, ya Allah kasih aja orang kafir. Andaikan dunia setara saja dengan sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih mereka. Pak, sekarang kalau ada orang yang jual sehelai sayap nyamuk, jenengan mau beli nggak? Nggak mungkin, gratis saja dikasih nggak mau. Maka segitu rendahnya sehelai sayap nyamuk. Dan dunia lebih rendah daripada itu. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati pasar. Dakhilan min ba'dil 'aliyati. Beliau berjalan melewati beberapa dataran tinggi. Ketika banyak orang berada di sekitar beliau. Ketika itu banyak orang berada di sekitar beliau. Lalu beliau berjalan melewati seonggok bangkai anak kambing yang telinganya sobek. Bangkai anak kambing artinya kambingnya belum dewasa dan telinganya sobek, telinganya cacat. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin?" Siapa di antara kalian yang mau beli bangkai anak kambing yang cacat ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Maka kata para sahabat, kami sama sekali tidak tertarik wahai Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan dengan bangkai anak kambing yang cacat? Dimakan nggak bisa, karena sudah jadi bangkai. Diambil kulitnya juga dia sudah rusak, sobek lagi. Nggak ada manfaatnya. Maka tidak mungkin ada di antara kami yang mau beli dengan harga 1 dirham. Qala atuhibbuna annahu lakum. Kata Nabi, oke, kalau gitu ada nggak yang mau ngambil gratis, nggak usah beli, gratis saja, ambil langsung. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Kata para sahabat, demi Allah Rasulullah, andaikan kambing ini hidup saja, kambing ini ada aibnya. Dia cacat, telinganya sobek, cacat. Apalagi ini sudah mati, sudah jadi bangkai, hidup saja kami nggak mau. Faqala, maka kata Nabi, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia itu lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing ini bagi kalian. Dunia lebih rendah dari bangkai anak kambing yang cacat. Tapi herannya, banyak orang yang rebutan. Banyak orang yang dia menghabiskan hidupnya untuk cari itu. Cari sesuatu yang serendah itu. Sampai korupsi. 197 triliun. Wah. Rebutan bangkai anak kambing. Allah musta'an.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Ketahuilah bahwasanya dunia itu semuanya terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Kecuali zikir kepada Allah dan orang-orang yang berusaha melakukannya. Dan alimun orang yang berilmu dan muta'allimun orang yang menuntut ilmu. Hanya merekalah yang tidak terlaknat, orang yang senantiasa berzikir, orang yang alim, yang menyebarkan ilmu, dan orang yang mau belajar ilmu. Merekalah yang selamat dari laknatnya dunia. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin." Dua ekor serigala yang dilepaskan untuk menerkam seekor anak kambing. Bi'afsadalaha, ma bi'afsadalaha, tidak lebih merusak min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. Itu tidak lebih merusak, itu lebih mending daripada rakusnya manusia terhadap harta dan kedudukan. Yang itu akan merusak dinihi, akan merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Maka kerakusan kepada dunia akan merusak kita. Akan merusak, yang pertama rusak adalah agama kita. Dan juga setelahnya yang rusak dunia kita, kehormatan kita, keluarga kita. Yang pertama rusak agama. Antum jadi orang bejat, menghalalkan segala cara, atau menggadaikan akhirat antum, atau menerjang semua yang haram-haram karena rakus pada dunia. Dan orang yang sudah kenal pengajian tidak selamat, yang jenggotnya panjang-panjang, yang celana cingkrang, yang kemana-mana gamisan, jangan merasa aman. Banyak ikhwan-ikhwan yang sudah lama ngaji sunnah, akhwat-akhwat yang sudah lama ngaji sunnah, akhirnya jatuh pada minjem hutang riba juga. Akhirnya jatuh pada bisnis tipu-tipu juga. Menghalalkan segala cara karena rakus pada dunia. Jadi antum yang sudah ngaji sunnah jangan merasa aman. Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang bolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami pada agamamu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sikap yang benar dalam mencari rezeki. Saya akan berikan kepada antum prinsip yang bisa antum amalkan dalam mencari rezeki supaya antum tidak terlena pada dunia. Supaya antum tidak terjebak pada gemerlapnya dunia. Ini tips bisa antum terapkan. Prinsip dalam mencari dunia, prinsip dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki adalah optimalkan usaha, minimalkan waktu. Ini rumusnya. Maksimalkan usaha, optimalkan usaha, tapi minimalkan waktunya. Dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan ajmilu fit talab. Gunakanlah cara yang indah dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena tidak ada jiwa yang mati kecuali setelah sempurna rezekinya. Wa in abta'a anha, walaupun terkadang agak lambat
rezeki itu datang kepadanya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan gunakanlah cara yang indah dalam mencari rezeki. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal-halal saja dan tinggalkan yang haram-haram. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Perhatikan kata Nabi, ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan ajmilu fit talab. Ajmilu. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kata-kata ajmilu fit talab ini bisa dimaknai dua. Yang pertama, ajmilu dari kata-kata jamil. Jamil artinya indah. Maka ajmilu fit talab artinya carilah rezeki dengan cara yang indah. Maksudnya cara yang halal. Jangan cara yang haram. Yang kedua, ajmilu dari kata-kata mujmal. Mujmal artinya global, umum. Sehingga ajmilu fit talab maknanya adalah carilah rezeki secara umum saja. Maksudnya apa? Maksudnya pelan-pelan saja mencari rezeki itu. Nggak usah ngoyo. Nggak usah terlalu berambisi. Pelan-pelan saja, secara umum saja. Yang penting cukup. Jenengan bisa sholat 5 waktu, jenengan bisa ngaji, jenengan bisa nafkahi anak istri, bisa makan, sudah cukup. Nah, makna yang kedua ini ya, yang kata beliau, ajmilu fit talab artinya cari rezeki itu secara umum saja, pelan-pelan saja. Makanya kembali ke rumus tadi, optimalkan usaha, minimalkan waktu. Kalau jenengan bisa kerja sehari 2 jam, sehari 2 jam dapat 500.000 misalnya. Ada nggak kerja 2 jam dapat 500? Kalau ada, tolong saya dikasih tahu ya. Saya juga pengen. Tapi andaikan ada kerja 2 jam dapat 500.000 sehari, cukup nggak? Oh cukup banget. Ya. Atau janganlah 2 jam dapat 100.000 sehari, lebih real. Jangan cuma kerja 2 jam sehari, tapi dapat 100.000. 100.000 sehari cukup nggak? Oh cukup. Cukup banget. Kalau begitu ya sudah kerja 2 jam saja. Sisanya jenengan hafalkan Quran, hafalkan hadis, duduk di majelis ilmu, didik istri, didik anak, berbakti kepada orang tua, pijeti orang tua, bantu orang tua, urus masjid. Kerja 2 jam aja, sisa waktu cari akhirat. Oke? Tapi kan kebanyakan kita mikirnya, Ustadz, kalau 2 jam 100.000, berarti 4 jam 200.000 Ustaz. Waduh, nambah lagi. Wah, berarti 8 jam 400.000 Ustaz. Akhirnya kerja terus. Ya, sehari kerja 8 jam. Hari Sabtu jadi ojek online. Hari Ahad jualan di Pemda. Ya Allah. Kapan ngajinya? Kapan ngapal Qur'annya? Jadi andaikan jenengan bisa kerja 2 jam sehari, dapat cukup, sudah 2 jam saja. Di 2 jam itu jenengan optimalkan usaha. Artinya 2 jam itu kerja yang fokus. Jangan sambil main HP. Fokus kerja, semua skill keluarkan. Semua kompetensi gunakan. Fokus kerja. Setelah 2 jam, sudah selesai. Minimalkan waktu. Kalau nggak bisa 2 jam, Ustaz, nggak mungkin. Kerja 2 jam sehari dapat 100.000, nggak mungkin, Ustaz. Ya sudah 4 jam deh. Kerja 4 jam, dapat 100.000. 4 jam ini jenengan maksimalkan. Jangan sambil TikTokan, jangan sampai main Instagram, jangan main HP. 4 jam kerja. Fokus. Ulet, gemati. Setelah 4 jam selesai, sudah. Cari akhirat, hafalkan Quran, hafalkan hadis, didik anak istri, ngurus masjid, dan seterusnya. Enggak mungkin Ustaz kerja 4 jam, ya sudah 6 jam.
Nggak mungkin 6 jam, ya 8 jam lah. Kalau kerja di kantor 8 jam kan. Kerja di pabrik, biasanya jam kerja sehari 8 jam. Sudah 8 jam sudah. Jangan tambah lagi. Ya, jangan nanti hari Sabtu kerja lagi. Hari Ahad lembur lagi. Jangan. 8 jam sehari sudah cukup. Sisanya cari akhirat. Nah ini prinsip dalam mencari dunia. Maksimalkan usaha. Di jam kerja itu dengan maksimal kerja, fokus. Kalau dagang yang fokus, dagang yang apik, strateginya yang bagus, marketingnya bagus, fokus, optimal, maksimal. Setelah dapat yang cukup, sudah pulang. Cari akhirat, cari bekal akhirat. Hafalkan Quran, hafalkan hadis, didik anak istri, ngurus masjid, ngurus dakwah, bantu ustadz, bantu pondok, berbakti kepada orang tua, jadi relawan dan seterusnya. Cari bekal akhirat. Nggih. Kalau rumus ini jenengan praktekan, jenengan tidak akan terlena dengan dunia. Akhirat akan selalu menjadi ambisi yang utama. Nggih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah pensiun? Gimana Pak? Mohon maaf, saya ulangi. Karena saya sudah pensiun, mau nggak mau waktunya longgar. Jadi waktu mau untuk ibadah itu cukup longgar. Jadi kalau kami secara manajemennya lebih baik, bagaimana Ustadz mungkin punya tip yang lebih baik. Karena untuk saya hanya tugas-tugasnya itu ngurusi rumah, ngurusi ya kebutuhan keluarga lah. Tapi kan nggak semaksimal kalau masih bekerja gitu. Mohon Masya mungkin Allah. penjelasan mungkin Ustaz lebih Masya Allah. tip-tip yang lebih Nggih. singkat dan efisien. Terima kasih. Mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Sudah pensiun, waktunya longgar. Ini nikmat Pak. Ya, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang terlena dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka waktu luang itu nikmat. Banyak orang pengen seperti jenengan. Waktunya longgar di rumah terus tapi transferannya masuk. Banyak waktu luang tapi tabungannya banyak. Banyak orang pengen seperti jenengan. Maka pertama jenengan syukuri dulu. Punya nikmat waktu luang. Kemudian bagaimana cara memanfaatkannya? Maka tadi prinsipnya waktu kita yang paling banyak kita habiskan untuk cari akhirat. Waktu untuk dunia hanya sekedar yang butuh-butuh saja. Waktunya makan, ya makan karena kita butuh makan. Waktunya mandi, ya mandi karena kita butuh mandi. Waktunya olahraga, ya olahraga karena kita juga butuh olahraga. Waktunya interaksi dengan anak cucu, maka ada waktu untuk anak cucu. Tapi yang paling besar untuk cari akhirat. Kalau saran saya untuk jenengan, pertama fokus belajar baca Quran. Perbaiki bacaan Quran di masjid ini. Insya Allah di masjid ini, Masjid Abdurrahman bin Auf, banyak ustadz-ustadz yang bersedia untuk mengajarkan baca Quran yang benar. Kalau perlu dari Iqra satu lagi, tidak masalah. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau perlu dari Iqra satu lagi, enggak masalah. Dan tidak akan sia-sia ngulang dari Iqra satu lagi, tidak ada sia-sia. Kemudian jenengan belajar bahasa Arab. Nah, belajar bahasa Arab. Belajar baca Quran atau perbaiki bacaan Quran, kemudian belajar bahasa Arab. Di masjid ini pun banyak ustadz yang bersedia ngajarkan. Gratis mboten? Gratis mboten? Enggak tahu saya. Insya Allah nanti ada beasiswa, okay? Ada yang gratis. Belajar Quran,
belajar bahasa Arab. Ini saja sudah menyibukkan, insya Allah. Okay? Waktu akan habis, tapi tidak akan sia-sia. Kalau waktu habis untuk belajar Quran, habis untuk bahasa Arab, akan sia-sia. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, andaikan seseorang itu bersih jiwanya, maka dia tidak akan pernah puas membaca kalamullah. Okay? Kalau orang itu bersih jiwanya, dia akan terus kepingin belajar Quran, tidak akan sia-sia. Dan orang kalau belajar bahasa Arab, dia paham bahasa Arab, maka akan terbuka gerbang ilmu. Mau belajar apa aja, akan terbuka gerbangnya, terbuka pintunya. Mau belajar Quran, mau belajar hadis, mau belajar fikih, mau belajar usul fikih, mau belajar tafsir, semuanya terbuka. Okay. Kalau sudah terbuka, kita akan lebih lezat dalam belajar ilmu. Jangan yang selama ini ngaji kok nggak paham-paham, kok ilmunya segitu-gitu aja, mungkin karena belum paham bahasa Arab. Maka semangat belajar bahasa Arab. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab, semua terbuka. Dan belajar itu rasanya nikmat. Rasanya ketagihan. Pengen tahu lagi lebih banyak. Pengen tahu ini, pengen tahu itu. Pengen buka kitab lebih banyak. Kalau sudah paham bahasa Arab. Nah, maka saran dari saya, belajar baca Quran, belajar bahasa Arab. Oke, makatan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ambisi terbesarnya adalah akhirat. Allah jauhkan kita dari ambisi-ambisi duniawi. Allah lindungi kita semua dari terlena pada dunia. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan keberkahan bulan Ramadan. Allah berikan rahmahnya, Allah berikan maghfirahnya. Allah berikan pembebasan dari api neraka. Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Dan semoga Allah jadikan kita setelah keluar dari Ramadan sebagai orang-orang yang faizin, orang-orang yang menang. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk terus bisa beribadah sampai finish, sampai akhir Ramadan. Bahkan di bulan-bulan selanjutnya. Sampai ajal menyebut kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau Ustadz Julian Purnama hafidhahullah ta'ala atas faedah ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Mohon jamaah menjaga kebersihan dan mohon buang sampah pada tempatnya. Atas perhatiannya kami mengucapkan jazakumullahu khairan.